Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Untuk ketuanya, Nasri silakan bawakan doa untuk kelas kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita absen dulu ya satu-satu. Iya Pak. Sekretaris Ayu, mana absennya? Dari BNPB aku. Fadlan Habibi, Hadir Pak. Fadlan Habibi minggu lalu sakit ini. Sakit apa Pak Lan? Oh itu Pak. Kalau bahasa kami Pak, diare. Oh iya ya. Nasri Ablani, Hadir Pak. Putri Ayu Handayani, Hadir Pak. Lirik kami juga kita ngelakuin. Untung tidak ada. Oke, karena semuanya sudah hadir. Oh iya, ini Rahmat Hidayat di mana ini? Sakit Pak. Ada suratnya? Ada Pak. Oh ya udahlah, kalau gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari dilatasi waktu. Minggu lalu kan kita udah belajar tentang teori relativitas. Iya Pak. Menurut anak-anak sekalian, adanya hubungannya relativitas ini sama dilatasi waktu? Tidak tahu Pak. Tidak tahu, kenapa tidak tahu? Tapi sudah dipelajari. Oke, relativitas sama dilatasi waktu itu sangat berhubungan ya anak-anak. Silahkan dulu dibuka bukunya. Anak buka halaman halaman coba anak-anak buka dulu dilatasi waktu sampai ada gambar yang kayak gini. Yang kayak gini. Scroll ke bawah. Nomor 4. Iya Pak. Silakan baca dulu dari Putri Ayu. Silakan baca dulu Pak Lan. Dilatasi waktu nomor 4. Nomor 4. Einstein bahwa waktu adalah sesuatu yang relatif. Di dalam suatu kerangka acuan yang bergerak terhadap seseorang, pengamat yang diam-diam terdapat lonceng yang menunjukkan selang waktu T. Selang waktu yang diamati oleh pengamat tersebut adalah T lebih lama daripada T. Beda waktu yang merupakan perpanjangan waktu pengamatan bagi pengamat diam disebut dilatasi waktu. Udah. Udah Pak. Oke, seperti yang
yang teman Fadlan jelaskan tadi, dilatasi waktu itu adalah dilatasi waktu itu dapat terjadi karena adanya perbedaan kerangka acuan. Maksudnya apa? Misalkan apa yang Bapak lihat misalkan sama Ayu lihat itu bisa berbeda jika apa namanya? Jika keadaannya berbeda. Misalkan P1 di sini adalah Bapak dan ini adalah Ayu. Ketika Bapak naiki mobil di atas, lalu ada bola yang jatuh dari titik O ini kan. Apa yang Bapak lihat sama apa yang si Ayu lihat itu berbeda. Terus yang Bapak lihat itu bolanya jatuh ke bawah, sedangkan yang lihat si Ayu itu bolanya ikut jatuh, ikut bergerak membentuk melengkung. Ayo. Jadi seperti inilah bentuk pengamatannya. Yang Bapak lihat ini yang di atas kendaraan bolanya jatuh lurus ke bawah, sedangkan si Ayu lihatnya bolanya ikut melengkung karena mobilnya juga bergerak bersama bolanya. Jadi ini adalah dasar dari teori relativitas. Jadi menurut anak-anak sekalian, apanya waktu itu sebenarnya? Ayu apa Ayu yang disebut dengan waktu? Menurut Ayu, apa Ayu itu waktu? Kepada Pak Lan, Waktu Pak, suatu keadaan di mana kita mengetahui jam berapa ini, begitu Pak. boleh, bagus sekali, kasih tepuk tangan dulu. Menurut Nasri apa itu waktu? Waktu itu Pak untuk mengukur durasi seperti jam, udah berapa lama kita di sini gitu kan Pak. Iya, itu jawaban yang bagus sekali. Lanjut. Contohnya menanyakan jam, hari, kan itu memerlukan waktu, yang dimana waktu itu Pak kan Pak apa durasi. Iya, itu jawaban yang tepat sekali ya. Waktu itu adalah waktu itu menurut anak-anak sekalian bersifat universal atau enggak? Apakah semua orang merasakan waktu yang sama? Berbeda Pak. Kenapa berbeda? Apakah Nasri ingin memberi pendapat? Gini kan Pak, di sini kita kan waktu kita pada pembelajaran kali ini waktunya menunjukkan jam 1 kurang. Sementara saudara kita yang ada di, contohnya lah di apa kan Pak, di waktu Indonesia bagian timur kan, dari waktu bagian Indonesia timur ke waktu bagian barat itu beda 2 jam Pak. Kan itu kan dinyatakan tidak universal Pak. Jawabannya cukup bagus, silakan berikan tepuk tangan lagi. Tapi di sini kita tidak membahas waktu yang seperti itu ya. Yang kita bahas di sini adalah durasi. Pertama, dilatasi waktu itu tadi yang dikatakan teman kita Nasri sudah lumayan bagus. Tetapi sini Bapak perjelaskan ya. Maksud dilatasi waktu yang di sini adalah apabila Bapak menghitung mundur waktu 2 menit bersamaan Ayu, tapi bisa duluan Bapak yang siap waktunya, padahal sama-sama 2 menit. Alasannya kenapa ada 2 keadaan. Yang pertama, ketika kita berada di medan gravitasi yang sangat melengkung. Yang kedua, ketika kita mendekati kecepatan cahaya. Baru ini adalah teori relativitas khusus pemunduran waktu atau faktor Lorentz. Pemunduran waktu. Jadi dt sama dengan dt0 per faktor Lorentz. Faktor Lorentz itu adalah akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Apa itu dt Ayu? dt0? Selang waktu oleh pengamat yang diam Pak. Nasri, apa itu C? C yaitu Pak kecepatan cahaya.
Apa itu faklan yang disebut dengan DT? Delta T. Sela waktu oleh pengamat yang bergerak, Pak. Sama-sama semuanya, apa itu V? Kecepatan Kecepatan pengamat, Pak. Oke, bagus sekali. Bicara tentang kelingkungan waktu. Kelingkungan waktu itu kelingkungan medan gravitasi. Gravitasi itu adalah ruang waktu yang melengkung. Semakin besar massa dari suatu objek, maka semakin besar kelingkungan waktunya. Matahari kan memiliki massa yang besar, tetapi kelingkungannya hanya segini, kecil saja. Baru bintang neutron itu lebih kecil daripada matahari, tapi kelingkungannya lebih besar. Sedangkan black hole itu jauh lebih besar kelingkungan ruang waktunya, sehingga waktu yang terjadi di lubang hitam itu bisa mencapai tak terbatas. Selanjutnya adalah paradoks Kembar. Di paradoks Kembar ini adalah menceritakan ada dua orang astronot yang kembar, satu yang tinggal di rumah dan satu lagi naik pesawat terbang, roket. Lalu roket ini mendekati kecepatan cahaya, dan ketika 5 tahun kemudian roket tersebut kembali lagi ke bumi. Jadi mereka yang kembar seharusnya umurnya sama, tetapi salah satu mereka yang lebih tua. Efek dilatasi waktu itu seperti paradoks kembar tadi ini. Awalnya mereka kan kembar sama, lalu dia pergi menjauh dari bumi lalu kembali lagi. Umur si kembar yang satu masih muda, sedangkan yang satu lagi sudah tua. Lalu seperti yang Bapak bilang tadi kan, di black hole itu terjadi pelengkungan ruang waktu yang tak terbatas. Jadi apabila kita masuk ke dalam black hole, biarpun entah bagaimana kita selamat, maka yang di luar black hole itu bakal melihat kita sebagai seperti berjalan yang sangat lambat, bahkan seolah-olah berhenti dalam waktu. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat keluar, kita melihat semuanya itu menjadi lebih cepat. Jadi ini adalah salah satu film yang Bapak rekomendasikan terhadap anak-anak untuk ditonton, yaitu film Interstellar. Silakan dicatat jika ingin ditonton. Oke, sebelum Bapak tutup, mari kita menonton satu video. I waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years. 4 months, 8 days. Satu jam sama dengan 7 tahun. Kebayang gak tuh? Ngedip aja udah kelewat berapa hari. Ini yang membuat film ini sangat keren, karena mengajak kita berpikir bahwa waktu itu relatif. Bisa jadi cepat, bisa lambat, maju atau mundur. Time's gonna change for me. You once told me that when you came back we might be the same age. Nah, ini bagian paling kerennya. Semua fenomena yang kita saksikan di Interstellar bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan ada bukunya sendiri, yaitu The Science of Interstellar. Penulisnya bukan orang sembarangan. Dia adalah profesor fisika peraih Nobel yang terlibat langsung dalam pembuatan film ini. Namanya Kip Thorne, profesor fisika dari Institut Teknologi California, yang juga adalah temannya Stephen Hawking. Kalian harusnya tahu siapa itu Stephen Hawking, ilmuwan jenius setara Einstein yang kisahnya juga pernah diangkat ke dalam film. My name is Stephen Hawking. Kip Thorne, pakar fisika peraih Nobel, dan Christopher Nolan, sutradara yang terkenal sangat idealis. Mereka berdua berkolaborasi membuat film ini yang bukan hanya jenius dari sisi ceritanya, tapi juga akurat secara ilmiah. Seakurat apa? Coba kita bahas. The planet is much closer to gargantuan than he's not. Gargantuan. It's what we're calling the black hole. Miller's got man's planets both over it. Kalian tahu, di Interstellar ditampilkan black hole yang namanya Gargantua. Uniknya, belum pernah ada yang menampilkan black hole seperti ini sebelumnya. Mengapa?
Karena gambar ini bukan muncul dari kepala atau diambil dari buku, tapi muncul dari rumus ini. Rumus ini adalah rumus gravitasi Einstein yang ditulis ulang oleh Kip Thorne. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana seharusnya black hole ditampilkan di layar dalam teori yang sebenarnya. Rumus ini kemudian disimulasikan oleh Kip Thorne dan timnya di dalam komputer, sampai akhirnya menghasilkan gambar seperti yang kita saksikan di Interstellar. And Oliver used the equations that I gave to him, fed to him, to compute what this would look like if you're looking at this black hole in front of a large number of stars. Belum pernah ada yang melakukan hal ini sebelumnya. Kip Thorne yang pertama kali memvisualkan black hole dari rumus aslinya, dan untuk pertama kalinya ditampilkan di Interstellar. Artinya, kalian yang sudah nonton secara eksklusif untuk pertama kalinya melihat black hole dalam teori yang sebenarnya berdasarkan rumusan Einstein. Bahkan kalau kalian tertarik mempelajarinya, kalian bisa mendownload jurnal ilmiahnya bagaimana black hole ini disimulasikan. We had determined when we started down this road that if it didn't look like something that would be comprehensible to the audience, we would have to manipulate it in some way. But what we found was, as long as we didn't change the point of view too much of the camera position, we could get some very understandable tactile imagery from those equations. They were constantly surprising. Spoke to the maximum that truth can be stranger than fiction. Maka Interstellar menjadi sangat terkenal, dikaji di mana-mana, bahkan menjadi rujukan para ilmuwan. Interstellar is the year's biggest movie, partly because of the solid science behind the science fiction. Interstellar is having an impact here on Earth. It's being called one of the most realistic science fiction films ever. And this is where we get an image that looks something like the interstellar black hole. Lalu bagaimana black hole ini mengubah waktu 1 jam menjadi 7 tahun? Tolong simak baik-baik penjelasan ini. Kalau kalian paham, kalian akan mengerti apa yang terjadi. Ada 2 istilah yang selalu disebut di film ini, yaitu gravitasi dan relativitas. It's not a ghost. It's gravity. The only thing that can move across dimensions like time is gravity. 7 years back on Earth. Gravitasi dan relativitas merujuk pada satu teori yang terkenal dari Einstein, yaitu general relativity atau relativitas umum. Teori yang mengubah cara pandang kita terhadap ruang dan waktu, bahwa ruang dan waktu tidak akan sama di setiap tempat. Para ilmuwan menggambarkannya seperti trampolin. Kalau kita taruh bola berat di tengahnya, maka bola-bola kecil yang melewatinya akan berbelok, seakan tertarik mengitari bola besar. Ini yang disebut gravitasi dalam versi Einstein. Ini yang menyebabkan planet-planet mengitari matahari, dan berlaku untuk seluruh alam semesta, termasuk kita sendiri. Lalu, apa hubungannya dengan waktu? Waktu tidak bisa dipisahkan dari ruang, itulah kenapa disebut ruang waktu, atau space-time. Lembaran karet trampolin ini mewakili ruang sekaligus waktu. Artinya, waktu seperti karet yang bisa merenggang akibat hadirnya sebuah benda bermassa besar seperti matahari. So the fact that time moves differently here on the surface of the Earth than in the satellite orbit is very, very important to getting the GPS to work correctly. Kita tidak merasakannya di bumi, karena gravitasi terlalu kecil untuk kita merasakan perbedaan waktu. Tapi lain kalau kita mendekati black hole. Near black hole. Time's gonna change for me. The gravitational pull of the black hole, if you're at some fixed distance away from it, is the same as the gravitational pull of 3 suns. Black hole adalah benda angkasa yang masanya jutaan kali lebih besar dari matahari. Gravitasi yang luar biasa besar menyedot semua benda di sekitarnya, termasuk cahaya. Itulah kenapa disebut black hole, lubang hitam. Nah, seperti trampolin tadi, black hole membuat ruang dan waktu melengkung begitu hebatnya, sehingga waktu melambat sangat-sangat signifikan. That is precisely a precise analog of a black hole. All I do is change the labels. Seperti yang diceritakan di film ini, 1 jamnya bisa sama dengan 7 waktu tahun bumi. Dan itu hanya di pinggirannya saja. Gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Lalu ada diskusi menarik di kalangan ilmuwan. Apa yang terjadi kalau kita masuk ke dalam black hole? Yang pasti, kalau bukan mati, maka kita akan menemukan misteri besar tentang alam semesta. After the horizon is a complete mystery. So, what's to say there isn't some way that the probe can blitz the singularity on the way to Beta? Ini juga yang coba digelar
masuk ke dalam ruang 5 dimensi. Mengapa ditampilkan seperti ini? Dan bagaimana Cooper bisa berkomunikasi dengan anaknya di bumi saat masih kecil? Oke, dari video yang kita tonton tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yang mau bersedia duluan sebelum Bapak tunjuk. Saya Pak. Oke, kepada Nak Pak Lan, silakan memberikan kesimpulannya. Kesimpulan yang saya dapat dari video yang tadi Pak, saya dapat mengetahui bagaimana jarak waktu di bumi dengan di black hole Pak. Memang sangat sungguh kayak tidak meyakinkan Pak kan. Bayangkan Bapak lah 1 jam di bumi, 7 jam jadi 7 tahun di black hole. Jadi ngeri kan Pak? Terbalik. 1 jam di black hole. 1 jam di black hole seperti waktu di 7 tahun di bumi Pak. Ngeri kan Pak? Ngeri. Baru ada lagi yang mau memberikan pendapatnya. Ayo. Dari yang saya lihat Pak, terus saya juga pernah menonton. Dari kesimpulan yang saya dapat dari film tersebut Pak, perbedaan waktu yang Bapak jelaskan tadi, yang awalnya waktu seorang ayah itu meninggalkan anaknya masih kecil, waktu pulang ternyata si anaknya sudah lebih tua dari dia, sedangkan dia masih tetap muda. Kepada Nak Nasri, Ketua kelas, apakah ingin memberikan tanggapan? Tanggapan dan kesimpulan yang saya berikan Pak sama seperti saudara Pak Lan, di mana tadi yang di video kita mengetahui 1 jam di black hole sama dengan 7 tahun di bumi. Sekian Pak. Oke, jawaban anak-anak sekalian sudah sangat bagus dan sangat hebat dan detail sekali. Mari kita beri aplaus untuk kita bersama-sama. Bahkan untuk di black hole saja sudah ngeri perbedaan waktunya kan, apalagi nanti kalau kita udah mati. Pernah kan kita mendengar tentang satu tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi kan? Iya. Itulah dari sini kita dapat mempelajari bahwa fisika itu bisa juga berkesinambungan sama kehidupan kita, sama ayat-ayat yang kita pelajari. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari mungkin sekian dulu kelas kita hari ini. Apabila Bapak mengatakan kata-kata yang salah atau kurang tepat ataupun menyinggung hati-hati anak-anak sekalian, Bapak mohon maaf, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Oke, mungkin sekian sebelum Bapak meninggalkan kelas. Kepada ketua silakan memberikan doanya. Baik, setelah kita selesai pada pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa sebelum. Oh iya, belum Bapak kasih ya PR kalian. Bentar dulu ya. Bapak kasih dulu tugas kalian di rumah. Soal pertama, silakan catat. Silakan anak-anak tonton film aslinya dan berikan rangkuman minimal 2 lembar. Baik Pak. Soalan kedua, silakan anak-anak cari rumus tentang dilatasi waktu maupun relativitas Einstein di internet, lalu kaitkan rumus ini terhadap film tersebut. Buat hitungan anak-anak masing-masing. Oke, mungkin 2 soal itu aja.
Sikitnya kan? Sikit kali Sikit Pak. kali, Pak. Cuma 2 lembar setengah itu kira-kira nggak apa-apa itu. Iya Pak. Yang sekali seminggu ya kita berjumpa kan? Iya Pak. Oke. Karena ada doa tadi Bapak izin pulang izin keluar duluan ya. Ya, Terima Pak. kasih kepada anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.